Hai semuanya, selamat malam kalian yang ada di sana. Welcome back to Pikita Channel. Seneng banget. Aku bulan puasa ini aku kayaknya susah banget mau YouTube yang live. Jadi aku lebih prefer aku rekam ya. Nanti kalau situasi udah kondusif baru kita live lagi rame-rame ya. Nah, hari ini aku mau bahas problem drama, mungkin bencana atau mungkin apa ya lah ya, lebih tepatnya problem dan drama dan mungkin kesulitan yang akan mendominasi di tahun kelinci tahun 2023 ya. Bukan ngedoain yang jelek-jelek ya, tapi yang jelas tahun 2023 ini dramanya beda. Tahun 2023 nanti tingkat kesulitannya beda. Yang jelas tahun kelinci lebih tenang pastinya, tidak brutal, tidak vulgar seperti sekarang. Tapi bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti nggak ada drama. Jangan sedih ya, karena Sio kelinci ini juga punya dramanya sendiri gitu ya, punya intrik sendiri, punya caranya sendiri gitu. Jadi let's move forward ya. Oke, Sio kelinci 2023 yang pertama adalah pastinya drama ibu kalian ya. Believe me or not, pasti tingkat kesenewenan kalian dengan ibu kalian pasti rising di tahun kelinci ya. Karena kelinci itu sebenarnya di Chinese astrologi itu identik reinkarnasi dari moon ya. Jadi moon is a mother, moon is emotional gitu ya. Tapi tidak meledak-meledak, tapi emosinya bermain. Jadi kalian harus lebih sabar menghadapi ibu kalian karena the drama is there ya. Dan kalian juga harus nggak boleh pakai emosi kalau berurusan sama ibu kalian, karena kalau nggak nanti kalian tersiksa sendiri ya. Dan kalau masalah yang juga ganggu nanti adalah masalah aset keluarga ya. Jadi aset keluarga dalam ini berarti ya aset keluarga kalian gitu loh, rumah, mobil, kebun ya. Itu nanti ada drama-drama, entah harus renovasi atau harus dijual karena udah ngerongrong gitu ya, atau harus dijadiin duit ya. Well, itu adalah satu dari sekian banyak masalah dan drama yang akan kalian hadapi di tahun 2023. Dan kalau kalian kelinci, kalian harus ekstra hati-hati dalam menjual aset keluarga ya. The problem is there, remember. Di tahun depan pasti kalian DM aku, DM Instagram Pikita 2019 ya. Pasti ini yang kelinci-kelinci pada susah jual aset keluarga ya. Jadi kalau ada rencana mau jual sekarang, jangan tahun depan ya. Oke, selain itu yang pastinya juga ganggu banget itu adalah di tahun kelinci pasangan ya. Tahun depan akan banyak relationship yang terlihat udah stabil ya, relationship yang terlihatnya kuat gitu ya, and suddenly break up gitu ya, dan tiba-tiba aja putus gitu, atau rumah tangga yang terlihatnya harmonis gitu, and suddenly bubar aja gitu, bubar gitu aja, as if nothing happen, yang kita sendiri mungkin nggak ngerti kenapa sampai bubar ya. Jadi hati-hati, jaga relationship kalian baik-baik, karena tidak perlu berantem yang tipuk-tipukan atau apa ya, piring melayang. Bisa bubar itu nanti kalau tahun kelinci ya. Jadi kalau kalian udah punya
relationship yang established dengan pacar kalian, kalian harus ekstra hati-hati karena bisa at anytime bubar ya. Dan kalian juga harus hati-hati karena tahun kelinci itu identik dengan manipulated moral ya. Jadi kelihatannya aja depan kita dia baik, ternyata dia friend makan friend ya. Itu harus ekstra hati-hati, itu problem di tahun kelinci ya. Selain manipulated morality ya, yang juga akan terjadi itu adalah kalian gak bisa berharap lagi adanya yang namanya true love ya. It's fucking shit ya, true love itu ya. Gak ada lagi, itu tinggal cerita Disney, cerita di dongeng gitu ya. Jadi di tahun kelinci tuh gak ada cerita finding true love, gak ada gitu ya. Jadi semua based on benefit gitu. Lu benefit apa sama gua benefit apa dari lu. Itu yang akan terjadi di tahun kelinci. Jadi kalian jangan kemimpian kalian akan dikawinin gitu ya, dengan rasa cinta, enggak gitu. Misalnya kalian nanti dinikahin, itu pasti ada ajas manfaatnya ya. Kalau kalian gak ada ajas manfaatnya ya kalian gak akan dinikahin gitu, ditidurin aja. So there is no true love di tahun kelinci ya. Hati-hati, denger baik-baik, jangan ntar udah kejadian baru DM Instagram Vegeta 2019. Jadi kalau mau minta dikawinin, dinikahin dari sekarang ya, tahun depan dramanya udah beda. Terus yang perlu juga dipahami, tahun depan gak bisa berharap banyak akan sesuatu yang relationship ya. Jadi nggak bisa ngimpi dinikahin gitu ya, gitu aja dengan sukarela, dengan ikhlas tuh nggak ada ya. Jadi harus azas manfaat, jebak menjebak itu akan banyak banget di tahun kelinci ya. Itu problem banget di tahun kelinci. Dan itu bukan hanya di percintaan tapi juga di bisnis. Jadi nggak ada yang gratisan, semua azas manfaat di bisnis ya. Jadi kalian nggak bisa berharap orang akan nolong kalian gratisan, nggak akan. Orang akan memberikan networkingnya, membuka networkingnya ke kalian gratisan, nggak ada. Jadi kalian nggak bisa berharap itu di tahun kelinci ya. Networking mahal ya, hati-hati. Dan yang akan terjadi di tahun 2023 nanti, segala sesuatu yang sifatnya astrologi ya itu akan booming again ya. Dan Vedic astrologi atau ancient astrologi atau ancient literature atau ilmu-ilmu purbakala, ilmu-ilmu kuno itu akan naik ke permukaan ya. Jadi orang akan kembali memakai perhitungan-perhitungan kuno, primbon, weton yang kayak gitu-gitu. Itu akan booming tahun depan ya. Jadi kalau kemarin kita lihat Indonesia udah nggak malu-malu lagi ritual-ritual gitu ya, kepala negara nggak malu lagi ritual dipertontonkan di publik ya. Nah jadi hal-hal yang sifatnya supernatural things ya itu akan booming. Dan juga pengobatan-pengobatan alternatif, terutama Ayurvedic, di seluruh dunia Ayurvedic akan booming. Believe me, makanya belajar dari sekarang ya. Dan sebentar, aku lihat kebetan dulu, banyak ini ya. Nah, yang jelas tahun depan juga orang akan gampang depresi, gampang frustrasi, gampang bukan hanya mental problem atau mental separation ya gitu, tapi lebih ke orang juga butuh didengar, orang butuh sharing gitu, karena sharing itu menjadi sesuatu yang eksklusif karena orang nggak bisa sharing ke sembarang orang gitu.
dan orang menjadi sangat komersil. Jadi kenapa orang akan banyak mencari cenayang, orang bakal banyak mencari psikologis, itu profesi yang akan booming tahun depan. Orang akan lebih nyaman berbicara kepada profesional astrologer, profesional psychiatrist, profesional psikologis ya, karena memang sharing itu akhirnya menjadi satu yang eksklusif dan mahal, dan harus berbicara kepada memang yang pakar ya, karena kalau bicara sama sembarangan orang itu akibatnya akan fatal banget gitu ya, bukannya bantu malah makin ngerecok, merusak suasana, atau malah ngacak-ngacak situasi ya. Jadi kalau kalian ada masalah, so shout loud ya, teriak minta tolong, sharing kepada orang yang tepat, karena semakin kalian simpan sendiri akan semakin susah gitu. Dan tahun depan permasalahan yang juga banyak dialami orang di tahun kelinci adalah lack of confidence, alias gak percaya diri, gak percaya kemampuannya, gak bisa berhitung kemampuannya. Misalnya orang itu kemampuannya 100, dia sendiri nggak tahu kemampuannya 100, sehingga dia cuma dihargain orang 19-20, udah ya nerima aja karena memang situasi sulit. Tapi yang jelas akan ada masalah lack of confidence di tahun kelinci nanti ya. Jadi please be careful ya, itu akan sangat problem ya. Terus yang akan sulit tahun depan itu nomor satu si kelinci itu sendiri pastinya. Tikus ya, tikus nih kan nggak pakai perasaan gitu ya, dia akan problem. Lalu juga kebo juga stres ngelihat kelinci yang menye gitu ya, nggak tahan ya dengan ritmenya kelinci. Lalu juga naga itu nggak jelek sih, cuman dia nggak tahan juga sama dramanya kelinci walaupun dia harus nolong kelinci gitu ya. Dan juga ular, kambing gitu. Kambing it's good ya, cuman kambing nggak main perasaan gitu. Jadi kalau soal mental problem, emosional, rasanya kambing agak terganggu di tahun kelinci, walaupun secara rezeki kambing sama sekali tidak terganggu di tahun kelinci ya. Dan yang akan problem di tahun kelinci itu last but not least juga adalah adanya problem seksual ya. Jadi banyak cowok-cowok yang mendadak prematur ejakulasi, lalu cowok-cowok yang mendadak kena stres ya, depresi tadi. Banyak cowok-cowok yang impotensi gitu ya, kanker prostat. Jadi itu akan banyak kasus-kasus seperti itu, dan kita akan dengar beberapa orang-orang terkenal ada problem prostat ya. Jadi tahun depan cowok-cowok jaga kesehatan reproduksi kalian. Juga perempuan-perempuan akan banyak yang jadi frigid, atau perempuan-perempuan banyak yang menopause dini gitu. Jadi tahun depan penyakitnya itu problemnya kesehatan seksual. Jadi please take care ya. Terus yang harus juga benar-benar dijaga ya, sama diperhatiin itu juga masalah yang aku bilang tadi itu. Jadi kalau ada problem shout out, termasuk problem seksual. Jadi kalian jangan minum obat sembarangan, karena tahun depan drugs dan segala yang aprosidiak tahun depan akan booming, dan akan banyak yang jadi korban karena sembarangan aprosidiak gitu ya. Nanti jangan sampai ada cerita kalian mati di atas pusar gitu ya, hati-hati. Dan
Tahun depan itu tahun yang sangat-sangat baik untuk berjalan-jalan dan liburan. Tahun depan eh, nggak kayak tahun sekarang yang kalsarapa yoga, jadi manusia udah kepengen mobile tapi nggak bisa mobile. Masih takut tahun depan orang-orang akan mobile sekali, dan tahun depan bisnis tourism akan booming kembali. Jadi kalau kalian into tourism business, so it's good ya. Dan tahun depan yang harus hati-hati itu juga adalah saya melihat ada kayak bom-boman, terrorist attack ya, in some places in the world ya. Ya hati-hati, take care gitu ya. Kayaknya Indonesia tahun depan bisa kena juga. Jadi hati-hati terorisme dan bom-boman itu ya. Lalu juga yang harus diperhatikan adalah kalian harus tenang menghadapi tahun kelinci. Jadi agak berbeda dari tahun macan atau tahun kebo yang capek fisik. Tahun kelinci itu lebih ke capek mental. Jadi problemnya akan berbeda sekali. So that's it, problem yang akan kalian hadapi di tahun kelinci 2023. Nanti kita sambung lagi seri ini, apa sih berkahnya di tahun kelinci ya. Jadi kita bisa siap-siap. Sampai ketemu ya, love you so much, bye, see you, I love you.